Hai semuanya, welcome back to my channel Alivia. Yap teman-teman, kali ini aku mau bercerita tentang drama Mr. Queen episode 3. Rencananya sih nanti mau sampai episode 20. Dan buat teman-teman yang suka dengan channel ini, tolong bantu dong ya, biar channel ini semakin berkembang dengan cara klik like, subscribe, dan komen. Kalau misalkan teman-teman mau kritik, saran yang membangun gitu ya teman-teman, bagaimana aku bisa bangun channel ini kalau aku nggak tahu aku yang harus aku benerin tuh apa gitu teman-teman. Tolong ya, kalian bisa tulis di kolom komentarnya kira-kira kurangnya apa gitu. Kalau misalkan kalian memberikan komentar, kan aku jadi semangat untuk bikin konten-konten lagi. Oke ya teman-teman, kita langsung aja ke dramanya Mr. Queen episode 3. Ratu berpikir bahwa ia sedang dirampok. Ratu pun mengeluarkan semua uangnya. Ambil saja, kamu bisa memiliki semua itu. Kamu sungguh beruntung bertemu denganku. Apa ini maksudnya? Gumam raja yang kebingungan dengan tingkah ratu. Tiba-tiba, Kim Byong-in muncul. Byong-in segera menyerang raja. Karena raja mulai tersudut dan penutup wajahnya juga terjatuh, akhirnya raja memilih kabur dari sana. Byong-in tidak berhasil melihat wajah raja, namun menemukan kain penutup wajah raja yang terjatuh. Kim Byong-in segera membawa ratu kembali ke istana. Byong-in mengingat masa lalu dengan ratu. Malam itu, malam saat ratu sebelum terjatuh ke danau, ratu kabur dari istana. Ratu bersembunyi di suatu tempat sambil menangis. Byong-in datang menghampiri ratu. Saat aku bersembunyi, hanya kamu yang akan mencariku, kata ratu. Impianku sejak kecil adalah menjadi ratu. Bukankah besok itu akan terwujud? Tidak, besok aku akan menghilang. Aku takut untuk hidup, lanjut ratu dengan lirih. Byong-in hanya menatap ratu dengan sedih. Mama, selama ini kamu adalah orang yang diam-diam ku cintai dan ku sayangi. Aku tidak akan melupakanmu. Aku akan selalu bersamamu, kata Byong-in. Lalu Byong-in pun nyosor ratu. Keesokan paginya, ratu mengeluh karena semua badannya terasa sakit. Lalu ratu bertanya kepada Hongyeon, bagaimana aku bisa kembali tadi malam? Kemudian Hongyeon menjawab, Anda dibawa kembali oleh sepupu Anda, Tuan Kim Byong-in. Karena ratu kepalanya sakit, tiba-tiba dia ingin memakan ramyeon. Kasim datang menyampaikan perintah ratu yang ingin memakan mie yang dicampur dengan daging. Koki kerajaan dengan penuh karisma dan rasa percaya diri memasak makanan keinginan ratu. Namun ternyata ratu selalu protes mie buatannya. Koki kerajaan sudah sangat kesal. Dia telah memasak berbagai jenis mie tetapi tidak ada yang sesuai dengan selera ratu. Jika ratu tidak suka, lebih baik dia memasak sendiri, gumam koki kerajaan. Di ruangannya, ratu juga bergumam hal yang sama. Ya ampun, apakah hanya ini masakan terbaiknya? Jika dia tidak bisa memasaknya, aku akan memasak sendiri. Ratu pun pergi ke dapur kerajaan dan menunjukkan keahliannya dalam memasak. Ketika ratu pergi, koki kerajaan mencicipi masakan ratu. Dia pun terkesima dengan masakan ratu. Wow, benar-benar nikmat. Byong-in datang mengunjungi ratu. Kemudian Byong-in mengatakan kalau dia merindukan ratu. Ratu yang kebingungan, maksudnya apa? Kenapa dia sepupuku tapi merindukanku? Namun ratu berpikir sepertinya aku harus mengikuti alur ucapannya. Sehingga ratu pun menjawab, aku juga merindukanmu. Byong-in bertanya, apakah ratu mengingat kejadian tadi malam? Namun ratu diam saja, karena dia tidak mengingat kejadian tadi malam. Ratu hanya mengingat bahwa dia bersenang-senang sampai mabuk. Byong-in mengingatkan ratu bahwa tadi malam ada yang ingin membunuhnya. Ratu pun terkejut. Sebenarnya berapa banyak orang yang ingin membunuhnya? Tadi malam di danau juga, gumam ratu. Ratu menjelaskan kepada Byong-in bahwa dia hilang ingatan, jadi dia tidak mengingat apapun tentang dirinya di masa lalu.
Pyong-in mengatakan kepada ratu, "Mama, ingat perkataanku, Anda tidak bisa mempercayai siapapun di istana ini. Namun, Anda tenang saja, aku akan melindungimu dan menemukan siapa pelakunya." Kemudian, Pyong-in pun pamit pergi. Pyong-in mengatakan dalam hatinya, "Kamu mungkin melupakannya, tetapi aku tidak akan melupakan kenangan kita yang terukir di hatiku, Mama." Ratu berkunjung kembali ke dapur kerajaan. Kali ini, Ratu berpikir memasak makanan untuk Ibu Suri Agung. Ratu ingin memenangkan hati Ibu Suri Agung. Koki kerajaan meminta Ratu untuk kembali saja ke ruangannya, jangan mengganggu kerjaannya di dapur. Kemudian Ratu berkata, "Bagaimana bisa kamu menentangku?" Kemudian koki kerajaan menjawab, "Di area dapur kerajaan, aku adalah bosnya." Lalu Ratu menjawab, Ratu tidak terima. Ratu pun menawarkan kompetisi memasak. "Jika aku menang, maka aku akan menjadi bos di sini," katanya. Koki kerajaan menyetujui penawaran Ratu. Ratu dan koki kerajaan pun berkompetisi. Akhirnya, kompetisi memasak dimenangkan oleh Ratu. Koki kerajaan hanya bisa kesal dan malu. Raja berkunjung ke ruangan Ratu. Raja mencoba menguji Ratu, apakah Ratu mengingat kejadian di malam itu. Ratu menyuruh Raja pergi saja, dia sedang tidak ingin diganggu. "Aku akan tidur di sini malam ini," ucap Raja. Raja berpikir mungkin saja Ratu berbicara kebenarannya saat tidur. Tentu saja Ratu kesal, tetapi ia tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya, Ratu mengajak Hwajin untuk bertemu. Ratu menjelaskan ke Hwajin bahwa dia dan Raja tidak terjadi apapun meskipun tidur di ruangan yang sama. "Mama, orang yang paling tidak kupercayai di istana adalah Anda. Aku tidak percaya apapun yang baru saja Anda katakan," kata Hwajin dengan dingin. Hwajin mengatakan bahwa Ratu berubah semakin buruk, baik di depannya tetapi di belakangnya dia berusaha menjebaknya atas kejadian di danau itu. Kemudian Ratu menjawab bahwa dia tidak melakukannya, dia tidak memiliki niat seperti itu. Raja tidak menyerah, ia mencoba mengunjungi Ratu lagi, namun ternyata Ratu tidak ada di ruangan. Dayang Choi mengatakan ke Raja bahwa Ratu sedang berada di dapur kerajaan. Paling suka dengan masak-masakan nih teman-teman. Ratu memulai aksinya lagi di dapur kerajaan. Ratu bertekad membuat makanan yang paling enak untuk Ibu Suri Agung. Kasim datang membawakan masakan Ratu ke Ibu Suri Agung. "Mama, Ratu memasak ini khusus untuk Anda." Di ruangan Ratu, Ratu sangat gelisah menunggu kabar tanggapan Ibu Suri mengenai masakannya. Kemudian Ratu mengatakan kepada Hongyeon, "Apa aku langsung saja pergi ke sana?" Namun tiba-tiba Ibu Suri Agung datang. Ibu Suri Agung memuji masakan Ratu. Dia tidak menduga bahwa Ratu memiliki keahlian memasak yang sangat hebat. Dia mengatakan kalau dia belum pernah memakan masakan seenak itu. Wow, jadi pengen cicipin ya teman-teman. Ratu senang karena dia dapat mengambil hati Ibu Suri Agung. Mama, jadi bisakah aku meminta agar air danau dapat diisi kembali?" kata Ratu. Kemudian Ratu Ibu Suri Agung menjawab, "Karena kamu sudah membuatku senang, aku akan memerintahkan mereka untuk mengisi air danau." Ratu pun tersenyum bahagia. Pyong-in mendatangi seorang pedagang terkenal. Pyong-in mencoba menyelidiki potongan kain yang ia temukan di tempat kejadian malam itu. Raja tidak menyerah untuk memastikan apakah Ratu mengingat kejadian malam itu. Raja mengunjungi Ratu lagi. Ratu menyindir Raja, "Ternyata kamu gigih juga ya, Jak." Raja mengajak Ratu untuk minum teh bersama. Mencium aroma teh yang dibawa oleh Raja mengingatkan Ratu tentang apa yang terjadi malam itu. Ratu mengatakan dalam hatinya, aroma ini sama dengan aroma pada malam itu. Akhirnya Ratu menyadari bahwa orang yang ingin membunuhnya malam itu adalah Raja. Dasar Raja Jajak. Ratu pun terkejut. Kemudian dia mengatakan, "Ternyata kamu."
Kamu yang mau membunuhku? Tidak, tidak. Yap teman-teman, itu dia drama Mr. Queen episode 3 reviewnya ya teman-teman. Yap, sekian aja episode 3-nya. Kalau misalkan teman-teman ada saran, kritik, silahkan bisa tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin teman-teman mau minta diceritain episode apa, drama apa gitu, bisa tulis di kolom komentar ya. Request apapun bisa, atau film juga bisa ya teman-teman. Pokoknya kalau aku bisa, aku pasti akan buatin buat teman-teman. Tolong dong, please komentar yang baik-baik ya. Atau mungkin kritik yang membangun tuh. Aku please banget dong, biar aku tuh channel ini semakin berkembang gitu teman-teman. Oke, tolong ya biar aku bisa semangat lagi bikin kontennya. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen supaya gantiin aku beli seblak dan kuota untuk ngeditnya. Dadah.